Selamat malam pemirsa, untuk pertama kalinya Verdi Sambo dihadapkan langsung dengan Richard Eliezer, ajudan yang diduga diperintah untuk menghabisi Yosua Huta Barat. Perang argumentasi terjadi dalam sidang konfrontasi 4 orang terdakwa, Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan mantan bos mereka di kepolisian Verdi Sambo. Lalu pernyataan siapa yang akan menjadi dasar keputusan majelis hakim nanti? Pemirsa, inilah kontroversi selengkapnya, Sambo lawan Eliezer bersama saya Kevin Egan. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak. Tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya ataupun kamu siap nggak nembak kalau Yosua melawan. Itu tidak ada. Hajar Cat, kamu hajar Cat. Kemudian ditembaklah Yosua. Beliau mengatakan kepada saya dengan keras, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. Saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio Metro TV pada malam hari ini ada 5 orang narasumber, kuasa hukum keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi, kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah, kuasa hukum Ricky Rizal Erman Umar, dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung sama kami di kontroversi pada malam hari ini. Sebelum kita memulai kontroversi pada malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan Verdi Sambo mengenai pemerkosaan. Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Ya, untuk menjawab mengenai persoalan ini saya akan bertanya langsung kepada kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Mas Febri Diansyah. Sejak awal kasus ini terungkap, Yosua dituduh melakukan pelecehan. Tapi kemudian Verdi Sambo sekarang mengatakan ini adalah pemerkosaan, bukan pelecehan. Kenapa kemudian sekarang akhirnya berbeda pernyataannya? Apa yang terjadi pada Putri Chandrawati pada malam hari itu? Jadi kita memang perlu membedakan terlebih dahulu. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya pikir kita perlu sepakat ya bahwa tujuan persidangan ini bukan hanya untuk menghukum. Bukan hanya untuk menghukum orang karena terdakwanya kan ada 5 setidaknya dan kemudian ada beberapa terdakwa OJ. Tapi untuk membuktikan dan melihat mana fakta yang benar. Dan fakta yang benar itu hanya bisa dilihat kalau diuji keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan dengan bukti-bukti yang lain. Itu poin pertama yang perlu kita pahami bersama. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya di undang-undang yang terbaru di tahun 2022 ini terminologinya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa dibagi dari beberapa poin. Setidaknya ada 8 poin. Termasuk di sana pemerkosaan, termasuk pelecehan seksual dalam skala yang lebih ringan. Itu satu hal yang perlu kita pahami. Dan poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu memilah dan memisahkan mana fase skenario di Duren 3. Jadi Pak Verdi Sambo sebenarnya sudah mengakui itu dan mengatakan secara tegas dia akan tanggung jawab. Ada fase skenario di Duren 3. Fase skenario di Duren 3 itu terkonfirmasi pada proses persidangan terdiri dari 2 hal. 1, tembak-menembak. Kenapa disebut skenario? Karena sebenarnya tidak ada itu tembak-menembak. Yang ada adalah penembakan oleh Richard Eliezer. Kemudian yang kedua, pelecehan seksual di Duren 3. Kami sudah identifikasi dan kemudian kami sampaikan nggak ada itu pelecehan seksual di Duren 3. Yang benar terjadi adalah yang terkonfirmasi menurut kami setidaknya dengan 4 bukti adalah dugaan kekerasan seksual di tanggal 7 di Magelang, di rumah Magelang. Nah, dugaan kekerasan seksual ini tentu bisa diidentifikasi lebih jauh. Poin itulah yang kemudian dijelaskan dalam BAP, proses pemeriksaan oleh penyidik, tapi bukan hanya penyidik. Bu Putri juga diminta keterangannya dan menjelaskan pada psikolog forensik
Jadi kalau visum misalnya untuk menganalisis dan melakukan forensik terhadap tubuh dengan bahasa awamnya, psikolog forensik melakukan otopsi atau melakukan analisis terhadap kondisi psikis seseorang. Oke, Mas Dari Febri. sanalah dilihat bagaimana sebenarnya dampak trauma terhadap Bu Putri terhadap kejadian dugaan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7. Oke, tapi yang dikatakan Putri kepada Sambo itu kata-katanya apa Mas Febri? Pemerkosaan atau pelecehan? Jadi ada dua poin ya. Oke. Pada telepon pertama kali yang disampaikan adalah Joshua kurang ajar. Oke. Ketika ditanya lebih jauh oleh Verdi Sambo, besok saja saya jelaskan. Karena kondisi di rumah Magelang itu memang sangat sulit karena rumahnya kecil ya. Kamar Bu Putri itu 3x3 dan bisa didengar oleh yang lain. Pada saat tanggal 8 di rumah Saguling, itu sudah diceritakan poin-poin pokoknya yang pada saat itu terkonfirmasi bahwa ketika Bu Putri menjelaskan itu dia berada dalam keadaan sangat tertekan. Dan Pak Verdi Sambo ketika mendengar itu sama seperti yang dijelaskan tadi, ia tidak bisa membayangkan ada orang yang dipercayai, ada ajudan yang dipercayai melakukan hal-hal yang seperti itu pemerkosaan akhirnya pada istrinya. Bukan soal terminologinya sebenarnya, tapi apa yang dilakukan yang kemudian membuat Verdi Sambo berada dalam kondisi emosional yang sangat intens. Dan sedikit lagi, dan itu kalau hanya satu keterangan kan kita belum tentu bisa percaya ya. Kami melakukan identifikasi dan verifikasi, terlihat keterangan tersebut itu berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh ahli berdasarkan permintaan penyidik bahwa ada kondisi emosional intens dan trauma terhadap Bu Putri, emosional intensnya pada Pak Verdi Sambo sampai kejadian pada tanggal 8 sore di rumah Duren 3. Oke, saya langsung ke Pak Kamarudin. Kata-kata yang disampaikan oleh Verdi Sambo adalah bentuk pemerkosaan. Jadi klien Anda dituduh melakukan pemerkosaan. Itu tidak benar. Pertama, Verdi Sambo tidak ada di Magelang ketika itu. Verdi Sambo itu di Jakarta, artinya Verdi Sambo baik sebagai saksi maupun terdakwa tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami. Bahwa yang benar dia menelepon dalam arti Putri, Joshua kurang ajar. Joshua kurang ajar itu kesimpulan harus ada fakta-fakta perbuatannya apa. Yang berikut, Verdi Sambo itu polisinya polisi tertinggi yaitu Kadif Propam. Dia melaporkannya terjadinya di Duren 3 bukan di Magelang. Nah, percobaan pemerkosaan maupun atau pelecehan maupun percobaan pembunuhan itu dilapornya di Jakarta Selatan. Pelapornya adalah Putri dan Martin Gabe. Itu sudah SP3 karena saya lawan terus dan terbukti dan terungkap. Makanya siapa mengundurkan diri? Pengacara Verdi Sambo yang pertama sama pengacara Putri itu yang atas nama Patra Mjen. Kemudian karena tidak ada lagi laporan tentang dugaan pelecehan maupun perkosaan, maka baik Verdi Sambo maupun Putri maupun kuasa hukumnya tidak berhak lagi mengatakan terjadi pelecehan atau pemerkosaan karena tidak ada laporan polisi. Maka adalah sangat bodoh menurut saya jika ada penegak hukum, apalagi polisi ya, mengetahui ada dugaan terjadinya apa itu pemerkosaan atau pelecehan tapi tidak melaporkannya kalau ada terjadi di Magelang. Nah, yang berikutnya adalah pembicaraan mengenai pemerkosaan maupun pelecehan tidak ada karena Putri Candrawati itu bersamaan datangnya dengan para ajudan ke Jakarta di tanggal 8. Dan bersamaan juga rapatnya di lantai 3 Saguling. Di dalam rapat itu tidak ada dibicarakan pemerkosaan. Bahkan Putri sendiri pun, Putri Candrawati tidak pernah merasa dirinya diperkosa atau dilecehkan. Jadi kemudian ciri-ciri orang yang diperkosa itu biasanya malu. Tetapi Putri Candrawati justru pamer. Apa itu di depan Brimob, saya Putri, saya mencintai suami saya. Siapa yang nanya, kau mencintai atau tidak? Ya, wanita yang ideal adalah mencintai suaminya. Saya harus konfirmasi dulu mengenai begitu. Artinya dia tidak trauma. Saya harus konfirmasi ke Mas Febri dulu. Kenapa kemudian tidak langsung melapor? Kalau dilihat data ya, perempuan korban kekerasan seksual ada hambatan psikologis yang sangat besar. Sebagian besar perempuan korban kekerasan seksual akan merasa malu dengan dirinya dan dalam konteks Bu Putri ketika kami konfirmasi, kondisi aib, kondisi malu terhadap dirinya sendiri dan juga kemarin kan muncul di fakta persidangan. Sebenarnya Pak Verdi Sambo sudah menyarankan untuk lapor, tetapi
Bu Putri nggak kuat dengan kondisi seperti itu dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana aib tersebut akan terungkap seorang perempuan istri Jenderal Bintang 3 diperkosa atau ada kekerasan seksual atau yang lain-lainnya, isu itu akan beredar sedemikian rupa. Tapi kita punya bukti lain yang mengkonfirmasi. Jadi memang peristiwa di kamar, kalau kita mau fair ya, peristiwa di kamar di tanggal 7 itu hanya diketahui oleh Bu Putri dan Joshua. Joshua sudah tidak mungkin kita konfirmasi. Artinya hanya ada satu keterangan Bu Putri. Apakah kita bisa percaya dengan satu keterangan saja? Kita tidak bisa langsung percaya dengan satu keterangan saja. Karena itu undang-undang TPKS, undang-undang tentang kekerasan seksual memberikan klausul satu keterangan saksi korban kekerasan seksual itu bisa terkonfirmasi kalau ada bukti lain. Pertanyaannya, apakah ada bukti lain? Kami sudah temukan ada bukti lain. Apa itu bukti lain? Satu, bukti surat. Yang kedua, bukti keterangan ahli, psikolog forensik yang timnya melakukan pemeriksaan terhadap profil seluruh tersangka dan beberapa saksi, termasuk profil Pak Ferdi Sambo dan juga profil Bu Putri. Ada satu poin yang menarik sekali dalam hasil apsifor itu, hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut, bahwa satu, Bu Putri menyampaikan itu secara konsisten. Yang kedua, tidak ada yang namanya malinggering atau melakukan kebohongan karena identifikasi itu dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian. Dan kemudian yang ketiga yang juga poin pentingnya adalah ada dampak trauma yang sangat berbahaya bagi Bu Putri terkait dengan kejadian dugaan kekerasan seksual tanggal 7 di Magelang tersebut. Kemudian ada bukti lain, keterangan ahli. KUHAP kan mengenal 5 alat bukti. Satu, keterangan saksi korban. Yang kedua, bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik. Yang ketiga, keterangan ahli. Dan yang keempat, ada circumstantial evidence. Terkonfirmasi 2 saksi, Kuat Ma'ruf dan Susi, melihat kondisi Bu Putri pasca di luar kamar. Tergeletak, setengah pingsan, dan dalam keadaan yang berantakan. Yang kemudian mereka bawa ke dalam kamar. Dan sebenarnya Richard dan Ricky setelah itu juga melihat kondisi Bu Putri dalam keadaan lemas di dalam kamar dan melihat ada persoalan yang terjadi saat itu. Jadi kami cukup meyakini dugaan kekerasan seksual di Magelang itu terjadi. Kalau pelecehan seksual yang disebut tadi terjadi di Duren 3, kami meyakini itu adalah bagian dari skenario. Dan itu kami konfirmasi, kita kan harus fair ya. Kalau ini tidak benar, kita katakan tidak benar. Ada 2 yang tidak benar. Satu, tembak-menembak, itu tidak benar. Yang kedua, pelecehan seksual di Duren 3. Itulah yang kemudian di SP3 yang disebutkan. Saya langsung ke Pak Kamarudin, buktinya cukup kuat? Tidak kuat, sangat lemah. Jadi ciri-ciri orang diperkosa, pertama dia trauma. Tetapi Putri Chandrawati hidup bersama dari tanggal 7 sampai tanggal 8 di Magelang tanpa ada laporan polisi, tanpa ada tindakan Ferdi Sambo sebagai Kadipropam. Padahal dia tinggal perintahkan polisi karena dia penguasa untuk seluruh Indonesia sebagai Kadipropam. Yang kedua, Putri Chandrawati masih mengundang Joshua ke kamar tidurnya, bincang-bincang 1/4 jam di malam antara tanggal 7 dan 8. Yang ketiga, Putri Chandrawati WhatsApp-WhatsAppan di mobil ketika perjalanan pulang dari tanggal 8 ke Jakarta. Artinya tidak ada perempuan yang habis diperkosa masih WhatsApp-WhatsAppan dengan pria yang memperkosa. Itu kegenitan namanya. Kemudian sesampainya di Jakarta maupun sampai sekarang Putri Chandrawati tidak pernah mengatakan dirinya diperkosa. Kemudian tidak ada korban pemerkosaan menghilangkan barang bukti. Baik di barang bukti di Magelang maupun di mobil maupun di rumah Saguling maupun Duren 3. Jadi hampir semua saksi-saksi mengatakan dia di prank atau dibohongi oleh Ferdi Sambo. Semua menangis kecuali Ferdi Sambo di depan hakim. Jadi oleh karena itu di kampung saya di Tanah Batak sekali berbohong selama-lama tidak bisa dipercaya. Karena Ferdi Sambo telah membuktikan dirinya pembohong besar, maka siapa yang percaya sama Ferdi Sambo? Sedangkan saksi yang lain sudah pada sadar dan bertobat. Maka saran saya kepada Ferdi Sambo, bertobatlah supaya kau dapat dapat keselamatan, karena kebenaran yang memerdekakan, kebohongan itu menjerumuskan. Salah satu contoh. Sebentar dulu. Salah satu contoh yang sudah merdeka. Salah satu contoh yang sudah merdeka yaitu kliennya rekan ini, yaitu Barada Richard Eliezer. Dia sudah merdeka, sudah plong. Bebas dia mengucapkan. Saya mau konfirmasi ke semuanya. Terima kasih. Kejadian ini mengenai ke ajudan yang lain. Bang Roni, kejadian ini didengar tidak sih oleh Eliezer? Ya posisinya kan Eliezer ketika sampai di rumah Magelang,
dia tidak sampai ke kamar karena dia cuma sampai di tangga ketemu sama Kuat Maruf. Kan Kuat Maruf sampaikan, sudah kamu nggak usah tahu dulu. Kayak dia turun ke bawah, dia coba menanyakan kepada almarhum juga ada apa. Jadi tidak tahu mengenai Jadi ini. sebenarnya peristiwa di Magelang itu klien saya tidak tahu. Karena Tidak sudah ada suara berulang apapun kali. dari kamar itu? Klien saya kan posisinya waktu itu sedang mengantarkan makanan ke Taruna Nusantara. Oke. Bersama saudara Ricky Rizal. Kemudian kan ditelepon kembali bersama Ricky Rizal. Kemudian dia tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan Ibu PC. Oke. Dengan PC. Dan dia sudah coba menanyakan berulang kali tidak ada. Kemudian tetapi peristiwa di Magelang yang terkait dengan pengamanan senjata ya. Oke. Itu kan saudara Ricky Rizal mengamankan senjata karena ditanya kamar di mana kemudian bersama-sama mencari. Oke. Statement ini didukung oleh Ricky Rizal, Pak Herman. Ya, kalau Ricky Rizal sama, dia sama-sama pulang dengan saudara Eliezer ya. Oke. Dari sekolah Nusantara, kemudian lihat rumah di kosong di bawah, udah agak malam, mungkin udah setelah maghrib. Lihat ke atas ada saudara Kuat. Oke. Kuat kelihatan ada tegang, ada apa? Tanya. Ini tadi saudara siapa? Si Yusua. Oke. Yosua ini kami lihat mengendap-endap, dia bilang gitu. Mengendap-endap, Ya. oke, baik. Itu kemudian ditegur, mau diajak, kemudian lari gitu. Kondisi Ibu PC katanya kondisi pingsan gitu. Dan dilihat oleh Susi. Tapi ini kan pembicaraan Kuat kepada Ricky. Oke. Ricky kan tidak melihat mengetahui, langsung ya? termasuk juga si Eliezer kan. Oke, baik. Hanya berdasarkan cerita saja. Oke, baik. Kita akan kemudian dengarkan nanti tanggapan dari Mas Febri. Kita harus jeda terlebih dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali. Kembali bersama kami di kontroversi. Saya akan langsung kembali kepada Mas Febri. Tadi sempat saya potong. Silakan Mas Febri, tanggapannya. Jadi apa yang disampaikan kuasa hukum dari Richard dan Ricky itu benar ya. Karena mereka memang tidak melihat secara langsung, Ricky dan Richard tidak melihat secara langsung peristiwa di rumah Magelang tanggal 7 tersebut, kekerasan seksual. Yang melihat peristiwa pasca itu adalah Susi dan Kuat soal mengendap-endap. Dan tadi terkonfirmasi bahwa Kuat memang ngomong ke Ricky terkait dengan peristiwa itu. Melihat Joshua turun dari lantai 2, padahal lantai 2 itu adalah lantai keluarga. Jadi hanya Bu Putri dan Pak Ferdi Sambo di sana dan satu kamar anak. Gak boleh itu ajudan atau ART naik kecuali memang ada kebutuhan dan dipanggil. Dan tidak ada panggilan sama sekali pada saat itu. Itu yang pertama. Tapi Mas Roni tadi tidak menyampaikan bahwa sebenarnya Bu Putri hari itu tanggal 7 menelpon Richard. Dan Richard menyampaikan dalam proses persidangan bahwa ketika Bu Putri menelpon dan suruh balik itu, Bu Putri dalam keadaan tertekan dan menangis. Jadi memang ada peristiwa yang tidak mungkin diabaikan yang terjadi pada tanggal 7. Persoalannya adalah dakwaan jaksa menghilangkan peristiwa tersebut seolah-olah tidak terjadi. Interupsi Bang, Itu kapan dia rangkaian pingsan? proses. Karena katanya tadi si Putri itu setengah pingsan, yang sana bilang pingsan. Lalu kok bisa menelpon yang pingsan? Inilah kebohongan itu. Kok ada orang setengah pingsan dan pingsan bisa pula bertelepon sama? Jadi Pak Kamarudin siapa tidak itu? mengikuti secara baik tadi kronologisnya. Ya, Ingin maksudnya saya sampaikan ya, bahwa kan Susi pingsan. Kok bisa dan telepon? Kuat melihat Bu Putri di depan kamar setengah pingsan. Itu yang disebut oleh yang Susi. sana pingsan, ini setengah pingsan. Dengerin Kapan dulu, teleponnya? dengerin dulu. Ya. Menemukan Bu Putri setengah pingsan di luar kamar. Kenapa setengah pingsan? Karena menurut Susi ya, ini Nggak, bukan pertanyaan terminologi saya, medis. telepon dulu baru pingsan atau pingsan dulu baru telepon? Makanya didengar dulu Pak Kamarudin, biar paham pertanyaan saya belum kronologisnya bagaimana. Setelah itu, Kuat dan Susi membawa Bu Putri ke dalam kamar untuk istirahat. Setelah di kamar itulah kemudian menelpon Richard.
Jadi jangan dicampur adukan, jangan biasakan mencampur adukan fakta satu kalau dengan setelah fakta di yang kamar, lain. saya ikuti ya, saya ikuti. Kalau setelah di kamar menelepon, berarti baik ART Susi maupun siapa namanya, Kuat Ma'ruf sudah mendengar percakapan itu. Karena yang menolong ke kamar tidur itu adalah ART Susi dan Kuat Ma'ruf. Tetapi kenapa Kuat Ma'ruf maupun Susi tak mengerti apa-apa yang terjadi? Nah, Kalau itu sudah diantar ke kamar. beda lagi Pak Kamarudin. Inilah Jadi kebohongan itu. Bu Putri itu menelpon Richard, menyuruh Richard kembali karena Richard dan Ricky itu berada di luar. Apa yang didengar oleh Kuat mengapa Ma'ruf Susi dan tak Susi? mendengar telepon itu? Mereka mendengar. Kalau Nggak Anda ada. simak Di depan fakta hakim dia bilang tidak dengar. persidangan, Anda akan melihat bahwa itu terkonfirmasi. Bahkan Richard mengatakan benar ada telepon tersebut. Kemudian ada nggak Ini Anda nggak nyimak fakta persidangan kemudian mengatakan dan menyimpulkan seolah-olah ada kebohongan. Jadi informasi-informasi yang tidak benar tersebut harus diklarifikasi Pak Ya makanya saya klarifikasi, ada nggak visum et repertum sampai visum psikiatrum yang menyatakan alat kelaminnya Bu Putri Chandrawati rusak? Karena kalau pemerkosaan pasti dia rusak, minimal lecet. Karena kalau sama-sama basah, itu namanya suka sama suka, itu pasti mendesah kan begitu loh. Saya koreksi ya. Yang mana yang benar? Saya koreksi, kalau Gitu Anda loh. baca undang-undang tentang kekerasan seksual, saya tidak tahu Anda membaca Bukan atau pertanyaan tidak. saya, ada nggak visumnya? Kalau Anda membaca undang-undang kekerasan seksual, visum itu bukan bukti tunggal. Oke, visum psikiatrum. Justru ketika di undang-undang kekerasan seksual yang baru itu, yang baru disahkan, saya nggak tahu Anda baca Yang atau mana tidak ya. buktinya ada kekerasan? Satu keterangan dari korban itu dikonfirmasi Keterangan oleh korban itu di Duren 3. psikolog forensik. Enggak, kalau di penyidikan keterangan korban itu kalau Anda baca berkas, keterangan korban itu terjadi di Magelang. Yang di Duren 3 itu rekayasa dan skenario. Pakaian dalamnya Putri ada nggak dijadikan jadi bukti, barang bukti? Ketika dalamnya. ketika keterangan Putri itu disampaikan, apa bukti konfirmasinya? Pertanyaan saya, celana dalam Kalau Anda paham dengan psikologi forensik, Anda akan mengetahui. Itu teori hukum. Yang saya tanya keterangan ahli dan juga bukti surat. Kalau Anda paham soal alat bukti, saya akan langsung tanyakan Anda kepada akan bisa menemukan. Saya ada dua keterangan yang berbeda di sini. Ahli itu biasa berpendapat. Ada dua keterangan yang berbeda di sini. Barang buktinya ada nggak? Celana dalamnya. Majelis hakim nanti akan melihat yang mana nih kemudian, Prof. Iya, terima kasih Mas. Jadi kalau kita mencoba merunut suatu peristiwa pengungkapan suatu perkara yang terkait dengan pembuktian, dari 7 sistem yang dilakukan oleh majelis hakim, sekarang tinggal 3 dari 7. Yaitu adalah cara melakukan penembakan dan jenis tembakannya. Yang terakhir adalah motif. Yang kita bicarakan ini adalah bicara motif. Lah, motif. Karena dalam suatu tindak pidana pasti ada motif. Hakim akan mencecar terus karena dalam suatu putusan nanti akan memberikan suatu gambar motifnya apa. Jadi agak janggal. Oleh karena itu, apakah motif perkosaan, apakah motif pelecehan, kita belum melihat. Karena memang betul keterangan Bu PC ada pengakuan. Tapi nanti kesaksian dari psikologi forensik itu pasti akan dilihat. Pertanyaannya nanti, apakah dari penasihat hukum Joshua juga mengajukan uji keterangan ahli? Karena keterangan ahli yang disampaikan itu masih dalam keterangan ahli BAP yang belum diuji. Sekarang makanya nanti perlu adanya suatu antar uji keterangan ahli di dalam suatu keterangan forensik tadi. Dan jangan lupa Bang, waktu dan tempat kejadian. Ya, waktu sudah lampau pasti. Karena di bulan Juni Bang, Joshua sudah mengalami berkali-kali pengancaman. Padahal menurut si rekan siapa namanya Febri, pemerkosaan atau pelecehan baru terjadi tanggal 7 pada 8. Ini juga informasi yang tidak bohong, tidak benar atau informasi bohong yang harus saya klarifikasi. Pada bulan Juni, tanggal 19, tanggal 21. Di fakta persidangan, di situ. Di fakta persidangan, Pak Kamarudin mungkin tidak mengikuti. Justru sampai dengan tanggal 7 dini hari, itu kondisi Pak Verdi Sambo, Bu Putri dan seluruh ajudan itu masih baik-baik saja. Buktinya apa? Ada perayaan ulang tahun perkawinan dan di sana ada Joshua, di sana ada Richard, di sana ada Ricky. Ada videonya yang kami tayangkan di persidangan. Dan Anda tahu siapa yang diminta tolong oleh Verdi Sambo untuk membeli kue tersebut sebagai kejutan terhadap istrinya.
itu Joshua yang diminta tolong. Kemudian Joshua mengajak ajudan yang lain. Apakah rekan Febri mau menganulir keterangan saksi-saksi ada kondisi ajudan yang menyatakan sebenarnya bahwa Joshua baik-baik itu sering saja. mengancam foto, Jadi, sering memakai parfum yang sama dengan Ibu Putri? Jadi Anda Apa itu mau dianulir ngarang juga kalau sebagai melihat, keterangan bohong? kalau mengatakan Joshua itu sudah ditekan beberapa kali. Bahkan kalau Anda ingat ketika Anda menjadi saksi dalam persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri, hakim mengkonfirmasi dengan Vera yang Anda mengatakan seolah-olah Bagaimana ada dengan rekaman tekanan elektronik terhadap Joshua. Bagaimana Tapi dengan Vera rekaman elektronik yang tanggal 19 dan pada 21? saat itu sebenarnya tidak ada tekanan sama sekali. Jadi keterangan Anda sebenarnya itu tanggal 19 berulang kali ada. sudah gugur. Ada rekaman elektronik. Sehingga itu yang membuka perkara ini. Anda tidak bisa dipercaya ketika mengatakan ini bahwa dalam posisi itu bukti rekaman elektronik loh. itu sudah gugur dalam proses persidangan. Apa yang gugur? Nggak ada putusan pengadilan atau penetapan yang tadi gugur. Justru terbukanya perkara ini adalah saya buka berdasarkan rekaman elektronik tanggal 19 dan 21 bahwa dia sudah diancam mau dibunuh. Terulang lagi tanggal 7. Itu sudah terbantahkan dalam proses persidangan. Dan Anda tidak bisa jawab apa yang ditanyakan oleh hakim pada saat itu. Dan juga Pak Kamarudin, nanti kita akan lihat lagi ya. Saya mau move on dulu dari persoalan ini. Kita akan kemudian nanti dengarkan juga apa saja bantahan dari Richard Eliezer berkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo dalam persidangan. Kita akan bahas itu nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak Bapak. Tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya ataupun kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak ada. Hajar Cat, kamu hajar Cat. Kemudian ditembaklah Joshua. Beliau mengatakan kepada saya dengan keras, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. Saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Kembali bersama kami di kontroversi. Itu tadi adalah pernyataan dari Richard Eliezer yang membantah sejumlah pernyataan dari Ferdi Sambo. Saya akan langsung kembali kepada Mas Ferdi. Mas Ferdi, kenapa kemudian Ferdi Sambo sudah yakin duluan bahwa Joshua akan kemudian melakukan perlawanan? Kenapa kemudian instruksinya adalah backup? Maksudnya backup itu apa sebetulnya Mas Ferdi? Jadi memang ada perbedaan ya. Kita harus akui ada perbedaan keterangan Richard dengan keterangan Pak Ferdi Sambo. Begitu. Dan mana yang benar itu kan harus diuji dengan kesesuaian dengan bukti yang lain. Nah terkait dengan peristiwa di rumah Saguling lantai 3. Jadi kan ada 3 tempat sebenarnya. Rumah Magelang 1, rumah Saguling di Jakarta, ini rumah pribadi. Dan kemudian rumah Duren 3. Nah di rumah Saguling sebenarnya ketika Ricky dipanggil, Ricky ini menurut kami seseorang yang bahkan jadi tersangka aja tidak layak. Apalagi terdakwa, apalagi nanti dihukum. Kenapa? Karena dia udah nolak sejak awal. Jadi ketika Ricky itu dipanggil, Pak Ferdi Sambo mengatakan pada Ricky, kamu tahu nggak kondisi di Magelang apa yang terjadi? Ibu dilecehkan pada saat itu. Ini keterangan Ricky di persidangan. Saya mau klarifikasi ke Joshua, kalau dia ngelawan, kalau dia ngelawan, kamu mau backup nggak? Kamu berani tembak nggak? Memang ada kata tembak di sana. Tapi itu sebuah pertanyaan. Ketika Mas Roni tanya ke Ricky pada saat itu, Ricky menegaskan itu sebuah pertanyaan sebenarnya. Dan Ricky jawab, saya tidak berani gitu kan. Pertanyaan yang sama, pertanyaan yang sama diajukan juga pada Richard. Tapi Richard bilang, kalau di keterangan saksi kita sama-sama mendengar, Richard bilang dia siap, dia berani melakukan itu. Persoalannya adalah bagaimana mungkin orang yang menolak untuk melakukan penembakan itu justru juga jadi terdakwa. Dan orang yang melakukan penembakan justru seolah-olah jadi pahlawan. Saya ralat. Nah, saya ralat dalam hal ini pernyataannya Bung Febri ya. Jadi begini loh. Ini kan soal diksi kata ya. Saya tadi perhatikan Bung Febri sampaikan ketika keterangan Richard Eliezer yang menguntungkan Bung Febri ambil. Tapi ketika yang tidak menguntungkan Bung Febri tidak sampaikan. Contohnya tadi dibilang ketika PC telepon sambil menangis, kita mengiyakan karena klien saya sudah jujur sampaikan. Terus ketika dibilang
klien saya sampaikan bahwa perintahnya adalah bukan hajar, Bung Febri tidak sampaikan itu. Bung Febri bilang tadi, ya posisinya hajar ya, terus dalam kondisi menangis, marah. Ya. Itu sesuai fakta. Ya. Nah, begini loh, sudahlah. Dalam posisi tersebut, seorang jenderal bintang 2, memerintahnya hajar itu nggak masuk logis sih. Sedangkan pertanyaannya tembak. Dan gini loh, saya jadi ketawa sih kalau ini selalu hanya ini yang diksi ini yang dipakai untuk menyudutkan Richard Eliezer. Tidak apa-apa. Kita ikutin aja prosesnya inilah. Jadi Ferdy Sambo di lantai 3 itu kan menanyakan, kalau dia melawan, kau tembak. Nah, secara sadar Ferdy Sambo tahu bahwa Richard Eliezer ini memegang senjata. Nah, sekarang saudara Ferdy Sambo ngeles dengan bilang hajar, bukan tembak ya. Iya kan? Ini nggak masuk nalar buat kami. Ya menurut kami ya Bung Febri, pesan dari orang tuanya Richard adalah sudah jantanlah, mengakulah. Itu yang kami harapkan kok. Nah, ini poin penting ya. Kami juga menyarankan sebenarnya pada Pak Ferdy Sambo bahwa apa yang dilakukan itu sebaiknya diakui. Dan Pak Ferdy Sambo kalau didengar di proses persidangan, dia mengakui apa yang ia lakukan. Kalau yang tidak dilakukan, kalau itu sebuah kebohongan kan tidak mungkin diakui. Apa yang ia lakukan, dia akui, dan bahkan ketika ada obstruction of justice yang kena juga beberapa perwira polisi, dia bahkan mengatakan saya menyurati dan mengambil alih tanggung jawab itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi saya bilang misalnya soal kata hajar. Richard berbeda dengan Ferdy Sambo. Oke, kita taruh nih perbedaan mereka berdua. Kita nggak mungkin mengadu kata dilawan kata. Kita lihat bukti yang lain. Apakah Ricky mendengar kata hajar? Ricky yang ada di sana bilang dia tidak dengar kata tembak. Kuat, apakah mendengar kata tembak? Kuat di persidangan bilang bahwa yang dia dengar adalah kata hajar. Nah, ada bukti-bukti lain sebenarnya yang mengkonfirmasi bahwa perintahnya bukan oi tembak itu. Tapi ada satu catatan ya, saya juga diskusi dengan tim sebenarnya dan juga sampaikan ke Pak Ferdy Sambo. Dalam situasi seperti itu, ini bukan soal diksi, mau hajar, mau sikat, mau tembak, tafsir dari Richard itu bisa saja tembak. Persoalan yang paling mendasar adalah di kepolisian itu ada beberapa jenis tembakan. Apakah tembakan untuk membunuh, atau tembakan peringatan, atau tembak untuk melumpuhkan. Dalam situasi sulit tersebut, saudara Ferdy Sambo sampai sampaikan beberapa detik. Dalam situasi itu kalau kita bayangkan ya, situasi yang tegang kemudian memikirkan nembak kaki, nembak badan, ini kan nggak masuk nalar juga, Mas Egan. Jadi itu saya koreksi. Kalau saya itu saudara Ferdy Sambo sampaikan kejadiannya sangat cepat, beberapa detik, gitu loh. Tetapi kalau keterangan saudara Ricky Rizal dan Kuatmaruf ya kita udah sampaikan dari awal. Kita ragukan. Kalau bagian itu ada satu saksi memang yang mengkonfirmasi, yang mengatakan bahwa Richard mengatakan refleks. Jadi ada Azan Romer yang kemudian bertanya, kenapa Bang? Richard bilang refleks. Itu adalah fakta. Betul, saya setuju. Ketika kita berbicara yang benar-benar keterangan fakta, klien saya itu kita secara akui. utuh yang diuntungkan. Nggak ada persoalan dengan itu. Saya mau ke Pak Herman dulu. Tetapi ketika yang merugikan tidak mau diambil. Oke, Pak Herman, saya mau ngecek dulu. Apakah kemudian Ricky Rizal menolak itu alasannya apa? Kalau misalnya memang hanya persoalan diksi backup saja, kenapa kemudian harus menolak? Kenapa dia menolak? Mungkin dia punya suatu prinsip bahwa yang diambilnya di ujung. Pertama kan dibilang mengetahui nggak apa kejadian di Magelang. Dia tidak mengetahui. Kemudian disampaikan ada pelecehan. Sambo katanya menangis. Kemudian nanti saya akan panggil Joshua untuk klarifikasi. Kalau dia melawan, kamu siap nggak membackup saya? Kamu siap nggak tembak? Ya jadi dari awal tuh dia diam. Pada saat jadi yang didengar itu adalah backup? Enggak, ya mulai backup sampai tembak. Ada kalimat tembak. Tetapi si Ricky, apakah dia menyadari sebagai seorang polisi yang itu tidak boleh? Mungkin bahasa halusnya saya tidak berani, saya tidak kuat. Bisa jadi di batin dia sebagai seorang polisi ada perintah sesuatu yang tidak benar, mungkin dia menyatakan itu.
Tapi dari bahasa diplomasinya kan pimpinan gitu kan. Nah, kira-kira begitu waktu itu. Ya. Saya setuju dengan rekan itu. Kalau yang ditawarkan jeruk tidak mungkin yang terjual durian. Ini analogi. Yang ditawarkan oleh Ferdy Sambo adalah tembak. Maka yang terjadi adalah tembak. Tidak mungkin menjadi hajar. Itu yang pertama. Karena penawarannya adalah tembak. Yang kedua, untuk apa ditembak Joshua? Dia tidak melakukan perlawanan. Dia bukan tersangka yang melarikan diri. Polisi menembak itu karena terjadi perlawanan. Karena tersangkanya melarikan diri atau terduga pelakunya melarikan diri. Ini kan di dalam rumah. Dia panggil sedikit sendiri. ya, Mas Untuk Eka. apa ditembak? Fakta persidangan yang kemarin menarik ini adalah Ferdy Sambo mengakui ada lemari senjata. Ya. Majelis hakim bertanya, ada lemari senjata, diakui. Kemudian ada amunisi. Ini kita coba cocokkan dengan keterangan Richard Eliezer ketika dia diberikan kotak peluru di lantai 3 ya. Ya. Kedua, kita menanyakan soal CCTV di lantai 3 dan lantai 2. Saudara Ferdy Sambo bilang sudah rusak. Menurut kami, logika kami rumah sebagus itu, segede itu kok bisa rusak CCTV. Itu tidak masuk, tidak masuk akal ya. Yang ketiga kemarin Ferdy Sambo sempat keceplosan bahwa disampaikan bahwa saya beruntung karena CCTV itu rusak. Nah silakan saja menilai Mas Eka. Oke, baik. Saya ke Prof. Hipno dulu. Prof. Hipno, dengan begitu banyak keterangan yang berbeda disampaikan oleh para saksi ini, lalu majelis hakim harus seperti apa kemudian menyikapinya? Iya, terima kasih. Ya, kalau kita melihat Pak Febri, Mas Roni, Mas Komarudin, ya itu kan pandangannya subjektif. Dia melihat hukumnya adalah objektif tapi subjektif. Subjektif apa? Tentang kliennya. Jadi kita tidak boleh terpengaruh seperti itu. Karena bicara hukum adalah bicara bukti. Oleh karena itu, ketika ada suatu perdebatan antara penasihat hukum, hakim yang akan menilai. Karena dalam suatu sistem pembuktian, bukti itu harus reasonable. Masuk akal enggak? Logika. Itu. Logika. Tapi hakimnya sudah menilai loh Bang. Ya. Ferdy Sambo sudah diklarifikasi sebagai pembohong, sudah dikualifikasi sebagai Ya, pembohong. nanti kan dilihat memang, ya itu suatu yang memberatkan. Ya, suatu yang memberatkan. Karena Pak Freddy memang sejak awal dalam konteks bohong kan gitu. Itu sangat memberatkan. Makanya apa yang disampaikan Pak Freddy, Pak Sambo kemarin kan seolah-olah ini beda. Baru pemeriksaan saksi seolah-olah pemeriksaan terdakwa. Ini mungkin saking semangatnya untuk memberikan. Tapi justru itu keliru. Keliru. Dia hanya memberikan gambaran bagaimana apa yang dia lihat terhadap itu loh. Ini yang menjadikan suatu persidangan ini agak berbelit. Oleh karena itu hakim nanti akan melihat bahwa satu saksi, suatu bukti akan bernilai nanti. Hakim melihat. Karena apapun yang terjadi, kalau sampai di antara keterangan ahli pun berbeda, hakim yang akan menilai. Satu kunci adalah reasonable. Sehingga hakim akan melihat seperti itu. Oke, baik. Sedikit. Sebelum jeda singkat saja, Pak Roni. Yang menarik ini adalah disampaikan oleh Ferdy Sambo, senjata itu ada di pinggangnya almarhum Joshua. Kemudian kan dalam keterangan Ricky Rizal adalah senjata itu ada di dashboard. Pertanyaannya, apakah senjata itu bisa jalan dari rumah Saguling ke rumah Duren 3? Oke, baik. Saya akan berikan kesempatan untuk menjawab. Kita harus jeda dulu, Mas Febri. Pemirsa jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali. Kembali bersama kami di kontroversi, diskusi kita sudah sampai ke senjata yang digunakan untuk membunuh Joshua. Mas Febri? Pertama, ini saya bicara fakta sidang saja, bukan asumsi. Jadi ketika ada salah satu, ketika dari provos diperiksa pada saat itu, kami tanya ke salah satu saksi terkait dengan berapa sisa peluru dari Richard pada saat itu. Richard kan pegang Glock. Glock ini pelurunya 17. Dan sisa peluru pada saat itu adalah 12. Ada salah satu saksi yang mengatakan Richard bicara pada saat itu sebelumnya saya isi full. Jadi kalau 17 dikurangi 12 itu 5. 5 peluru yang digunakan ini sama persis dengan 5 tembakan terhadap Joshua. Tapi Richard kan membantah. Dia bilang tembakan terakhir bukan dari saya. Tapi dituduhlah Pak Ferdy Sambo gitu kan. Tapi di bukti persidangan itu yang muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, senjata yang dipegang oleh Pak Ferdy Sambo adalah Combat Wilson dengan kaliber yang sangat besar, 45. Kalau benar itu yang digunakan untuk menembak, akibatnya bukan lubang seperti yang ada saat ini.
mungkin bisa jauh lebih besar atau bahkan bagian kepalanya bisa rusak. Dan terkonfirmasi dari visum sebenarnya itu tidak terjadi. Yang ketiga, sebentar Pak. Yang ketiga, kalau kita baca hasil pemeriksaan balistik, nanti akan diuji ya dalam proses pemeriksaan ahli, tapi dari berkas yang kami baca, kalau kita baca dari pemeriksaan balistik hanya ada 2 senjata. Satu Glock yang dipegang oleh Richard, itu memang senjata bawaan Richard. Yang kedua HS, senjata bawaan Joshua. HS digunakan untuk menembak ke dinding dan ke beberapa tempat. Ini adalah fase rekayasa nih, fase skenario, seolah-olah ada tembak-menembak. Dan senjata utamanya adalah Glock yang dipegang oleh Richard tersebut. Dan itulah yang digunakan dari fakta sidang untuk melakukan penembakan terhadap Joshua. Saya bantah itu. Jadi pertanyaannya adalah, saya bantah itu atas keterangan saudara kalau Ferdi Sambo, kasih siapa kesempatan. yang membunuh Joshua, di visum itu disebutkan dan di ekshumasi otopsi kedua menyebutkan kematian itu disebabkan oleh tembakan di dada. Tembakan di dada itu tembakan kapan? Tembakan pertama dari Richard. Saya sudah sampaikan, dia siap, dia berkata jujur, dia meminta maaf. Itu kita catat ya. Saya coba jawab ya tadi ya, Bung Febri sampaikan ya. Terkait dengan hasil balistik. Hasil balistik adalah di badan almarhum Joshua ada di pundak, itu ada identik dengan pistolnya Richard Eliezer, ini pelurunya. Tetapi ada di kepala yang 2 serpian peluru itu tidak identik dengan pistolnya Richard Eliezer. Karena jadi ada orang lain yang menembak. Karena apa? Tidak ditemukan pistol yang menembak di kepala. Saya koreksi sedikit, bukan tidak identik, tapi tidak bisa diidentifikasi. Saya sudah tanyakan, ini kan fakta persidangan. Tadi kan Bung Febri kan berdasarkan fakta persidangannya Bung Febri. Biarkan saya juga kan fakta persidangan. Yang kedua, terkait penembakan, klien saya sampaikan bahwa Ferdi Sambo menembak, gitu loh. Nah pertanyaannya kan, CCTV tidak ada, senjatanya Ferdi Sambo tidak ada. Karena apa? Yang peluru di kepala itu tidak ditemukan pistolnya. Kalau memang di peluru di kepalanya itu adalah pistolnya Eliezer ya sudah. Dari awal klien saya sudah sampaikan kok kalau itu identik. Nah terus yang kedua, tadi disampaikan sama saudara Febri, bahwa Glock 17 itu isinya full. Klien saya membantah. Dia mengingat bahwa ketika mengisi itu pelurunya sisa 7 karena dia sempat pakai buat latihan nembak beberapa bulan yang sebelumnya. Dia ingat 7. Ketika dimasukkan dia sudah tidak ingat berapa. Gitu. Terus kita tanyakanlah kepada saksi yang sudah hadir. Apakah Glock 17 itu kalau diisi full 17 bisa? Nah kebiasaan di Polri tidak isi full. Kenapa? Akan macet. Jadi dia tidak mungkin isi 17. Nah itu. Kemudian ini ada fakta yang kami kaget juga ya. Ada 8 selongsong itu milik dari Eliezer. Padahal pelurunya itu kan kalau dibilang oke lah kita ikuti 17. Kalau dikeluarkan 5, kok ada 8 selongsong? Saya mau tanya 8 selongsong Richard Eliezer. Nah ini sebenarnya menggambarkan bahwa TKP tersebut sudah rusak. Kembali lagi, kualitas saksi mana yang bisa kita percaya, Mas Egan? Pak Kamarudin. Baik, jadi kenapa ada 8 selongsong? Karena Ferdi Sambo juga punya Glock 17. Nah itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan peluru yang tidak teridentifikasi, bukan HS dan bukan Glock, karena ada senjata lain yang kita sebut buatan Jerman, kan begitu. Tetapi sulit identifikasi karena penyidik tidak serius mengungkap. Ini kan faktanya kan dari saya semua ini, analis intelijen semua ini kan. Yang berikutnya adalah, sebentar dulu. Ini asumsi. Yang berikutnya adalah, kalau dibiarkan ini saya menjadi yang memohon informasi yang ekshumasi. tidak benar. Ketika ada yang ekshumasi disampaikan itu, oleh Pak Kamarudin. ada pemeriksaan di kepala. Pak Kamarudin, sebentar dulu. Enggak, ini soal senjata dari Jerman. Itu ada saat Pak Kamarudin diperiksa sebagai saksi, saya yang bertanya pada saat itu. Anda pernah lihat nggak senjata dari Jerman? Apa jawaban Pak Kamarudin? Saya download Anda itu bagaimana di Google. sih? Bagaimana saya bisa melihat? Emang saya di sana. Bagaimana mungkin
Tapi Pak kalau mau saya Kamarudin tunjukkan mengatakan nanti, ada dalam informasi posisi intelijen sebagai di sini, saksi, di sini tapi semua. tidak pernah melihat langsung peristiwa tersebut. Termasuk si Bahkan Kombes Pak Botak Kamarudin yang barang bukti. mengatakan Di sini sudah ada Bu tanya. Putri ikut Saya menembak, lapor padahal saya dia tanggal tidak 18, berada di lokasi, tidak tanggal 19, melihat informasi dan tidak intelijen sudah di sini melakukan semua. pemeriksaan dengan alasan informasi intelijen. Jadi jangan bilang saya yang melihat, juga saya bukan dibantah oleh malaikat bisa Badan melihat di Intelijen. situ. Jadi sebenarnya banyak yang tidak benar yang disampaikan oleh Pak Kamarudin. Siapa bilang semua Nah, terbukti? kalau Anda baca hasil balistik tersebut, Keterangan itu bukan kalianmu tembak dikatakan- menembak menyebabkan matinya Joshua. Saya bilang bukan. Ini bukan pembunuhan terencana. dikatakan tidak Terbukti kan? bukan dikatakan Saya itu bilang, tidak identik dengan senjatanya Richard. CCTV disambar petir. Kalau kata kalianmu. Anda Saya baca, bilang periksa petir. kalau Anda Ternyata baca, AKP Irfan. lubang peluru yang di sini Semua yang saya dikatakan katakan tidak saya mau konfirmasi kepada Pak Herman teridentifikasi. aja dulu. Pak Herman Jadi mungkin, pahami itu Gitu loh. secara cerdas mungkin Pak Pak Herman Kamarudin. bisa Riki Rizal yang pada saat di tempat itu kenapa kemudian bisa mengatakan dia tidak tahu dan kemudian tidak melihat mengenai peristiwa penembakan itu. Pada saat kejadian dia memang udah posisi melihat Elizar menembak. Tetapi setelah penembakan dia seorang yang goncang. Kemudian ada menurut dia ada bunyi suara kayak HT yang masuk. Kemudian dia juga berbalik arah, mencoba melihat ke arah ke belakang dengan harapan wah ini ada kejadian karena dia tidak membayangkan. Dia membalik arah, kemudian berbalik lagi ke sana kan berapa detik aja dia melihat Sambo menembak tangga atau apa itu yang dianggap. Tapi intinya Riki tidak melihat. Ya, artinya tidak melihat untuk Sambo menembak. Tidak melihat Sambo melihat. Tetapi melihat kayak. Dan sedikit. Waktu kita terbatas, dan Mas saksi Febri. Kuat Ma'ruf mengatakan dia juga tidak melihat Sambo menembak. Yang dia lihat menembak Saya sudah adalah tanyakan Richard. kepada Kuat Waktu kita Ma'ruf. terbatas, saya akan hasil langsung dari memberikan poligraf, kesempatan terakhir kepada Prof. dia Widodo. berkata Silakan, bohong. Prof. Widodo, bagaimana kemudian kita bisa membedakan mana yang benar mana yang salah? Iya. Tadi ini memang menarik ini karena memang tinggal satu-satunya adalah motifnya apa. Motifnya. Kalau terkait tembak menembak senjata sudah jelas semua. Perdebatan itu sudah terbukti artinya. Terbukti ada korban, berarti ada pelakunya. Sekarang pertanyaannya, mana yang korelasi itu adalah kompetensi hakim yang akan melihatnya. Ada dua tembakan di kepala yang tidak identik. Di situ cuma ada Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, Verdi Sambo sama Richard Eliezer. Dua tembakan ini punya siapa? Coba tanyakan ke mereka. Baik. Kita akan tunggu nanti kemudian bagaimana jalan persidangan selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak semua telah bergabung sama kami di Kontroversi. Dan pemirsa di sini kita terima kasih kunjungan kita di malam hari ini di Kontroversi. Saya Kevin Degan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.